Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la mulika lillahi. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika badaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي إن فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال أيضا طلب العلم كفارة لما مضى. صدق الله وصدق رسوله. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah yang mana pada malam hari ini kita bersama-sama masih diberikan kenikmatan yang tidak terhingga. Masih dapat menikmati keindahan dunia, mata kita masih dapat memandang, telinga masih mendengar. Semua anggota badan kita disempurnakan oleh Allah pada semua atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih nikmat yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, nikmat yang paling besar yakni nikmat iman Islam serta diiringi taufik dan hidayah. Tidak kalah besarnya nikmat kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nikmat yang paling besar selain daripada iman Islam, kita jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan umat Rasulullah fi dunya wal akhirah. Amin. Salawat dan salam dan sejahtera tercurahkan atas baginda alam tujuan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan sampai kepada kita. Masih hormati para alim ulama berkhusus kita bersama yang berusaha dan muslim. Sebagai khusus keluarga besar Bapak Haji Musasi dan jamaah yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ditetapkan kenikmatan kita, terutama iman Islam kita, taufik hidayah kita. Mudah-mudahan semua maksud tujuan kita baik urusan dunia dan akhirat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kumpul kita termasuk kepada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang, kata Rasulullah, berpegang teguh atas sunatku ketika orang-orang pada lupa akan sunatku, maka kata baginda junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang masih mengerjakan berpegang teguh kepada sunatku akan diberikan pahala sebagaimana pahalanya 100 orang mati syahid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Kita duduk di majelis taklim ini berarti kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat kita tidak lain, yang pertama adalah mencari ridho Allah, yang kedua pindah yang asalnya ibadah kita salah jadi benar, yang nggak tahu jadi tahu. Maka mudah-mudahan ya, tempat ini adalah tempat majelis taklim, yaitu belajar. Semua tidak ada istilah guru dan murid, kita belajar mengikuti ulama yang telah mengarang kita. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang menyelamatkan hidupnya dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pengajian kita walaupun ya seminggu sekali ya, atau sebulan sekali saya ya, ini membebaskan kewajiban kita yang sebagaimana kata Rasulullah, man marra arba'ina yawman, barang siapa orang yang lagi dikasih umur 40 tahun, lam yujalisil ulama, dia enggak pernah ngaji, qasra'olku, maka akan dikeraskan hatinya, wahasura alal kabair, dan berani menjalankan dosa besar. Naudzubillah sama naudzubillah. Alhamdulillah, dengan izin Allah tadi saya belum tidur di SMS kirete kan ini. Alhamdulillah ya, kita awali dengan pembacaan ratib dan kemudian kita pembacaan Simtuduror, mudah-mudahan termasuk kepada sekarang Nabi, termasuk kepada perkataan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalaupun Rasulullah tidak mengatakan atau tidak berkata atau tidak bersabda atau tidak menyampaikan, tapi salah satu sahabat yang menyampaikan, itu berarti sama dengan perintah Rasulullah. Orang sekarang pinter-pinter, udah Rasulullah juga nggak ajarin, Rasulullah juga ngasih tahu. Lupa, sedangkan kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin dan berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah sahabat khulafa'ir rasyidin. Siapa itu khulafa'ir rasyidin? Yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, mudah-mudahan ya, kata Sayyidina Ali, as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amhaqu alal khotoya minal ma'i linna. Membaca sholawat itu lebih dahsyat lagi, menghapuskan dosa, menghilangkan dosa, membersihkan dosa daripada air mematikan api. Amin ya Allah. Rasulullah memang tidak bersabda, tapi yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar. Perintah Sayyidina Abu Bakar sama dengan perintah Rasulullah. Kalaupun kita mah ulama juga kita ikutin, apalagi ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, ini motivasi buat kita, jangan bosan-bosan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini semua ya, yang tadi selain daripada kita mencari ridho Allah, tapi pindah yang asalnya kita enggak tahu jadi tahu. Sebab ngaji itu pertama belajarnya tuh bacanya susah. Udah bacanya susah, maknanya susah, impulkannya. Sebab kalau salah nyimpulkan kita tanggung jawab di akhirat. Kata Rasul,
man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang membohongkan kepada ucapanku, maka orang itu akan terseret kepada api neraka. Maka kita harus hati-hati, harus ada keterangannya. Jangan kita menyampaikan hukum yang tidak ada keterangannya. Jadi kita bersolawat kepada Rasulullah lebih dahsyat menghapuskan dosa-dosa kita daripada air mematikan api. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kita membaca salawat terus. Bahkan dalam salah satu keterangan lain, barang siapa orang baca salawat sehari malam 500, maka tidak akan dipakirkan selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa kita menjadikan nikmat besar jadi umat kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tadi menjalankan kesunatan Rasulullah, bukan cuma sholat sunat, bukan sunat qobliyah, ba'diyah dan yang lain-lainnya, puasa sunat. Di sini diterangkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam asratun mimma 'allam mahunna wa amila bihinna abukum Ibrahim. Telah diajarkan dan telah diamalkan kesunatan itu yang sudah dijalankan oleh bapak engkau, kata Rasul, bapak engkau semua, abukum teh. Siapa? Yaitu Ibrahim, yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Sebab junjungan kita juga pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sampai-sampai Nabi Ibrahim dibakar enggak panas karena ada nurnya junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad. Khamsun fil ra'si wa khamsun fil jasadi. Jadi 10 kesunatan, 5 di ruang lingkup kepala, 5 lagi ada di anggota badan. Ini kesunatan. Amal lati firrasi pasiwaku. Adapun kesunatan yang ada di batas kepala yaitu siwak. Memakai siwak itu sunat. Ya. Jangan kita main-mainin. Saya 100.000 orang yang mati syahid akan diberikan kepada orang yang berpegang teguh kepada kesunatanku, kata Rasulullah. Gak ada siwak atau pakai sorban atau yang lainnya. Mau ngaji kita, mau sholat kita bersiwak, bukan sikat gigi pakai odol saja, ya. Jadi kita enggak kerasa itu, padahal pahala amat sangat besar. Makanya kita kadang-kadang suka males menjalankannya. Apa yang pertama? Siwak. Ya. Siwak itu hukumnya sunnah. Wal madmadati, dan kumur-kumur ketika kita wudu. Bacaannya sunat, tapi kita masukkan air ke mulut itu hukumnya sunnah. Ya. Ngerti? Bacaannya juga sunat, kumur-kumurnya juga sunnah. Jadi kumur-kumurnya itu air usahakan masuk ke dalam mulut kita, jangan cuma ditempelkan ke mulut doang, masuk ke dalam. Kalau bisa doanya Abdul bagus. Apa doanya?
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita minta pertolongan kepada Allah supaya kita zikir terus. Ingat artinya zikir. Ya. Jangan lupa kita harus ingat kepada Allah terus. Mau bekerja baca bismillah. Selesai kita alhamdulillah. Ya. Melihat yang aneh subhanallah. Enggak mampu kita untuk mengerjakan, la haula. Dapat musibah, innalillah. Itu semuanya kita zikir kepada Allah. Insya Allah barang siapa orang yang meninggal dalam keadaan zikir kepada Allah, pasti surganya Allah subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Satu apa tadi? Kedua, gumur. Wal istinsa, dan masukkan air ke hidung. Itu hukumnya sunnah. Sayang, kalaupun sunnah itu bisa menambal kepada yang wajib. Sebab ada suatu kisah, ada seseorang ya, sholatnya yang wajib kurang. Kata Allah, hai malaikat, ada enggak sholat sunnahnya? Ada ya Rasulullah, tambah. Begitu juga puasa, seandainya yang wajibnya kurang ditambahkan dengan kesunatan. Jelasnya seandainya untuk kita kurang, itu ditambah dengan yang sunnah. Satu kedua kumur, ketiga masukkan air ke hidung, sunat. Kita belajar doanya, Allahumma arihni rohiyata jannati wa anta anirati. Ya Allah, ciumkanlah harum-harum surga. Rohiyata jannati wa anta anirati, dan engkau ridho kepadaku. Jadi kita masuk surga bukan dengan amal kita, tapi dengan ridho Allah. Mau bagaimana kita dapat ridho Allah kalau nggak beramal perintah Allah? Jadi perintah Allah itu kita kerjakan, kita tugasnya adalah menjalankannya. Tapi yang meridhoi semua amal kita adalah Allah. Awas jangan sekali-kali kita mencari ridho di ghairi. Jangan mencari ridho selain daripada ridho Allah. Berapa kanan? Keempat. Satu tadi apa? Kedua, kumur. Yang ketiga, waqas syarib. Yang keempatnya, nyetik kumis. Jadi kumis jangan sampai lewat bibir, susah makan laksanya lagi, ribet makan bakso. Jadi hukumnya jangan terlalu panjang kumisnya, ya. Wa'ifa'ul lihyati, dan miara jenggot. Dan sunat miara jenggot ya. Sunatnya sekepal, ya. Sunatnya sekepal. Gak gampang juga. Jak Rasul. Jadi kalau jenggot dikerok, hukumnya makruh, bukan ngerokok doang, ya makruh. Jadi kudu ada jenggot, kudunya berdoa abdolnya, ya. Iya, makruh jangan. Jadi ada 5 tuh ya. Satu kedua kumur, ketiga masukin air ke hidung, keempatnya nyetik kumis, kelimanya miara jenggot. Yang kelimanya biara udah penduduk I'fa'ul lihyati biara kusuna. Sayang 100.000 orang mati syahid akan diberikan kepada orang yang berpegang teguh menjalankan sunnah. Ya.
Itu baru di kepala. 5 lagi di mana? Yang 5 lagi di fil jasadi, yaitu amal lati fil jasadi, adapun kesunatan yang ada di badan. Fal khitanu, yang pertama khitan. Jadi hukumnya sunat khitan kalau belum balik mah. Tapi kalau udah balik mah hukumnya wajib. Sebab syaratnya sholat itu suci. Kalau enggak suci maka enggak sah. Miftahu sholat atuhur. Salatnya sholat itu adalah bersuci. Syaratnya sholat itu suci. Kalau belum disunat masih membawa najis. Innamatan tapasyatu pantapal masbul. Apabila kita ibadah mempunyai syarat, maka perlu kita cari syarat-syaratnya, benarkan syarat-syaratnya. Di antaranya menghilangkan najis itu ya wajib. Jadi kalau sudah balik itu hukumnya sunatin wajib. Yang sunat mah belum balik. Ciri balik ada berapa ya? 3. Udah Pak dulu lupa. Ciri balik ada 3. 1 umur 15 tahun. Kedua mimpi 5. Kalau udah diawalin mah ingat lagi. Ya, 1 umur 15 tahun. Kedua apa? Mimpi jima. Yang ketiga jadi kalau anak kita 9 tahun jangan kaget, memang secepat-cepatnya anak perempuan umur 9 tahun. Ngerti? Insya Allah. Jadi anak laki-laki kita kalaupun belum sampai umur 15 tahun tapi dia pernah mimpi jima, maka jatuhlah hukum taklim. Jadi yang asalnya ibadah buat orang tuanya sekarang mah buat dia sendiri. Makanya kalau kita mendidik anak dari sejak kecil, di mana dia sudah dewasa, dia sudah tahu ilmunya. Karena insya Allah hakikat dari Allah kita kumpul di sini syariat, alhamdulillah. Rutin kita setiap malam Rebo ya, dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mual bisa kita mengerjakan ibadah kalau bukan hidayah. Namun hidayah bisa datang, bisa hilang. Yang kita pertahankan, jangan pula kita wali yang sudah bisa terbang bagus disok. Kalau memang sudah kegoda iblis, neraka selama-lamanya. Naudzubillah subhanahu. Apalagi kita ya, mudah-mudahan walaupun sedikit ilmu dari Allah kita manfaatkan, mudah-mudahan itu yang menjadi ridha Allah. Satu apa tadi yang ada di badan? Badan. Apa? Khitan. Tadi makan di kepala, sekarang di badan. Wal istihdadu, dan ngasah pisau, ngasah bendo. Pantes ya kita memalas banget ngasah pisau bendo teh. Sunat padahal itu. Kenapa? Sebab kalau motong binatang yang goloknya buntul itu menyakiti binatang, makruh hukumnya. Jadi ngasah bendo itu hukumnya sunat. Ya. Jangan sampai pada rupa dibiarin aja. Watatul ibti, dan nyabut bulu ketek. Bulu ketiak dicabutin, bukan dicukurin, dicabutin, itu hukumnya sunat. Kita membari ngelamun nyabutin bulu ketek. Ya, perasaan kita mah nggak tahu, nggak ada pahalanya, padahal itu termasuk sunat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qasul adfar,
dan motong kuku. Motong kuku terutama di hari Jumat atau hari Kamis. Motong kuku itu hukumnya sunnah. Nah, berapa tuh? Satu khitan. Yang kedua ngasah bendo. Yang ketiga nyabut bulu ketiak. Yang keempat berapa lagi? 5. Satu khitan. 2 ngasah bendo. 3 potong kuku. Yang kelimanya watan pul anati, yaitu nyabutin bulu bawah. Cabutin. Ayo nggak usah semua. Sudah itu hukumnya. Kita mau dikerokok ya, jangan digunting. Sudah coba dicap. Cuma kalau perempuan mah nggak kayak lelaki nyambutnya. Ya, kalau perempuan mah yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Itu kan ya, dalam keterangan kitab fikih yang kanan nyambutnya ke kiri, ya yang kiri nyambutnya ke kanan. Tuh, dicabut itu hukumnya sunnah. Masya Allah. Pantas kata Rasul, kata Allah, la tayasu min rohillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Belum seberapa dosa kita ya dibanding dengan ampunan Allah. Yang penting kita jangan putus tolak kata Rasulullah, pun aliman, jadilah seorang pengajar, au muta'alliman, atau belajar. Jangan gengsi, ya kita belajar terus. Au mustami'an, atau mendengarkan pelajaran. Bari ditulis kalau bisa mah ya, supaya jangan apa itu lupa. Sebab ibaratnya kalau ilmu mah ibaratnya binatang buas. Setelah kita dapatkan kita buruk, jangan dilepas, harus dikencang. Pengencangnya ilmu adalah tulisan. Jadi insyaallah ngajar, belajar, ngedengerin, muhibban atau cinta. Wala takun robi'an, jangan diem yang kelima. Ngajar enggak, ya padahal dia tahu punya ilmunya. Barang siapa orang yang enggak mau mengajarkan ilmunya, menyebutkan ilmunya, man kata mal umum dilaknat. Yang keduanya belajar. Belajar nggak ada di kampung kita, ada juga di Mekah. Jangan di Cina. Jangan ke Mekah dulu, ke Cina dulu. Kenapa? Karena kita ke Mekah kalau nggak tahu ilmunya nggak sah hukumnya. Kudu belajar dulu ke Cina. Kampung akan jual kampung. Iya. Atau mendengarkan, mulut udah nggak bisa mengucapkan makhraj, juga nggak bisa, gigi udah pada amburadul, mata juga nggak melihat, kuping juga udah budi, ya udah nggak mampu ngedengerin. Ya, misalkan kalau kita udah nggak makhraj, kita udah nggak kuat, misalkan nggak mampu, ya, mata kita nggak melihat, tapi jangan ujuk-ujuk kita mendengerin. Usahakan bisa dulu kita belajar. Sebab hukum berlaku bukan buat seorang, untuk setiap orang Islam. Saya bahkan kisahnya ada seorang penggali kubur, begitu melihat santri meninggal, kubur jadi taman surga. Sampai pingsan penggali kubur, kemudian dia ngubur lagi, yang kedua kali sama juga jadi taman surga. Begitu ditanya ke ahli, ke ibunya, siapa yang pertama? Yaitu anakku ketika mengaji meninggal.
Sama yang kedua juga tinggal. Kalau yang kedua mah kakaknya kerjanya mencari kayu, dijual biayanya buat adiknya yang sedang pesantren. Dia meninggal sama kuburannya jadi tanah subur. Padahal itu tukang gali kubur umurnya sudah 50 tahun dia berhenti ngegali kubur, dia langsung belajar ngaji, ya tiba-tiba langsung dia dengan keyakinannya dan keuletannya jadi ulama besar, jadi Syekh Abdul Rahman. Berapa tahun mulai ngaji? 50 tahun. Kita mah baru 30 tahun udah rasa tua. Memang itu godaan Syekh. Jadi belajar dulu, belajar bisa. Mumpung mata masih melihat, mumpung mulut masih bisa ngomong. Karena dan setelah kita udah punya ilmu, kudu saling cinta. Sebab kiai setannya kiai lagi, wali setannya wali. Kadang-kala kiai sama kiai pada diem-diem. Itu memang godaan setan. Memang sih surga buat kiai. Ngerti semua? Insyaallah saja. Nah, mudah-mudahan duduk kita di majlis taklim dari sejak tadi ini dijadikan suatu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi untung kita jadi umat Islam, umat kerja Nabi Muhammad. Jangan putus asa dengan dosa. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Ali, kata Rasulullah, idza faragta minat taharati, apabila engkau selesai daripada bersuci, fakhudh, maka ambillah makan. Begitu beres kita wudu, nyuci kaki, ambil air, wamsah, dan usapkan oleh engkau biyadaika, dengan dua tangan engkau, rukbataka, kepada punduk. Begitu kita udah beres cuci kaki, ya, jangan dulu kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah, ya, dan seterusnya. Ambil dulu air, usapkan ke punduk, ya, waqul, dan baca oleh engkau subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka. Tabayin wahdaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sumantur ilal ardi, kemudian kau pandang ke bawah, tunduk lihat, bari angkat tangan, ya, baca asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka, ya, kali wakofnya ruk, ya, itu apa bacanya? Asyhadu anna muhammadan wa rasuluk, asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Apa kata baginda junjungan kita? Fa innaman qala hada, barang siapa orang yang membaca doa itu setelah beres wudu, ghafarallahu lahu kulla shaghiratin wa kabiratin, diampunkan dosa kecil dan dosa besarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kata saya bukan kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Begitu beres wudu,
ambil air, usapkan ke mulut. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus tunduk lihat ke bawah, asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Dosa besar dan kecil diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segitu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan umum kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah berarti kedoiman, kealfaan bagi saya pribadi. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Ditetapkan iman Islam kita, ditetapkan taufik hidayah kita, diterima ibadah kita. Mudah-mudahan ya, karena kita masih dalam keadaan belajar, kalaupun belum sesuai dengan hukum-hukumnya, kaifiahnya ibadah kita, karena kita masih dalam keadaan belajar, mudah-mudahan ibadah kita diterima. Ya kan ya, wa bisyadil Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adada rabbi wa salatan tarzuquna biha min ahli tawfiq wa tuqaddimu biha ila batil azim wa ziyarati qabrihi wa bi bakri tasdiq wa ala alihi Allahumma shalli ala Muhammadin wa anzilhu manzilal muqarraba indaka yawmal qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa anzilhu manzilal muqarraba indaka yawmal qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu manzilal muqarraba indaka yawmal qiyamah. Allahumma ighfir lana wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal bilad ahya'i wal amwat. Allahumma laqim ahwalana wa asin ahwalana wa khalisna min alamil faqri wa qudi wa asimna min al-badan wal wabal wa ta'un wa min surur a'da wa syayatin wa min nafsin amarati bismi. Allahumma yassir lana lidhina wa bi jami' umuri diniyati wa dunyawiyah wa hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna min asyarri wal yusran. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dam'i syarra wa su'il qada wa samadatil ya muhawwil al-hawli wal ahwal hawil hala min lisanil hal ya kasirul awal wa ya khaliqal jami'il afal wa ahwal wafiqna liniyatil khair bi jami'il afal wa ahwal. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antal wahhab la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa ahliina wa Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa khatayana kullaha. Allahumma ishna wa ni'imna wajburna wahdina li salihil a'mal wal akhlaq innahu la yahdi li salihil wa la yasrifu sayyi'ah illa anta. Allahumma barik lana wa awladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa talamidatina waj'alna minasyakirin waj'alna minas sabirin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna minal ulama'il 'amilin al-sabirin at-ta'in lillah wa rasulih. Allahumma irfa'na rajatina wa tawil a'marana fi ta'atillah wa wasi' arzaqana fi barakatillah wa hasin akhlaqana wa habib lana nasajma'in wa tabadal adawata min bainihim. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqna rizqan halalan wasi'an thayyiban min kulli ta'bin wa bashar wala qadra sadin laka la bishajira wa latif wa razaqu bi yashraji. Allahumma iftahha bil khair wa bil barakah wal afiyah wa salam wa rizqi wa barik wa maghfirah wa jannah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا يا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع قرابها سيدك وقال يا رب العالمين. جزاك الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين العالمين. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. والله موفق إلى الطريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.